Baik, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas unit 3 yaitu tentang membaca kata. Untuk yang membaca kata, apakah Bapak Ibu sudah mempraktekkan juga? Sudah. Sudah, Bu. Tadi sudah, lupa di video, Bu. Oh iya, lupa di video. Iya, Bu, paling besok diulang lagi. Ya. Oke, karena Bapak Ibu sudah mempraktekkan, alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan saya, apakah dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa membantu siswa dalam belajar membaca, Bapak Ibu? Bisa. Sangat membantu. Sangat membantu. Kok Ibu tahu? Dari mana itu? Anak ceria, anak semangat. Ya, kelihatan dari Anak kegiatan belajar semangat mengajar mencari kartu kata. Kalau Kemudian semangat berarti dia pasti bisa membaca. berusaha. Oke, dengan semangat, dengan senang, anak berusaha ya belajar membaca, mengidentifikasi huruf atau suku kata atau kata ya, membaca kata kemarin yang kita sedang kaji. Menurut pengalaman dan analisa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan belajar siswa? Ada analisis mungkin siswa kesulitan dengan cara mungkin yang sebelumnya saya lakukan atau cara ini mungkin lebih membuat siswa lebih semangat atau justru sebaliknya anak tidak bersemangat atau bagaimana? Menurut analisa Bapak Ibu. Menurut analisa, silakan salah satu. Ya, kalau menggunakan kartu-kartu huruf dan kartu-kartu suku kata, itu anak lebih senang, lebih bersemangat daripada tidak menggunakan alat bantu peraga. Karena di situ anak akan berebut mencari suku kata untuk digabung-gabungkan menjadi kata sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru atau benda yang ditunjukkan oleh guru. Oke. Dengan semangat itu harapannya lebih cepat belajarnya ya Bapak Ibu kan belajar jika dilakukan dengan senang tanpa ada tekanan begitu ya dilakukan dengan aktivitas langsung harapannya siswa bisa belajar secara efektif ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan unit 4 ini yaitu kelancaran membaca. Mengapa ini perlu kita berikan, Bapak Ibu? Yang menjadi latar belakang adalah yang pertama, bahwa kelancaran membaca itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Ya, itu yang menjadi latar belakang yang pertama. Yang kedua, bahwa kelancaran membaca tidak dapat berkembang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ya, keterampilan ini perlu dibelajarkan, ya, perlu dibelajarkan supaya semakin lancar membacanya. Guru dituntut mampu mengembangkan kelancaran membaca siswa dengan menerapkan berbagai strategi membaca. Ya, jadi supaya lebih lancar harus memiliki strategi gurunya. Jangan dibiarkan, sudah nanti kan bisa dengan sendirinya, tidak bisa ya Bapak Ibu ya harus punya strategi khusus. Baik, ini tujuan kita, Bapak Ibu. Yang pertama yang menjadi tujuan adalah agar kita semuanya setelah mengkaji unit 4 ini bisa mengidentifikasi 4 komponen kelancaran membaca. Ya, ada 4 komponen kelancaran membaca. Yang kedua, menerapkan berbagai strategi untuk mendukung kelancaran membaca. Ya. Nah, ini garis besar kegiatan kita, Bapak Ibu. Masih ingat ya polanya apa? Pola pelatihan kita? Pola I care. I-nya apa, Bapak Ibu? I-nya apa? I-nya? Introduction. C-nya? C-nya Bapak Ibu? Kontekstual efisien.
Connection. Connection ya. Application. Connection. A-nya Bapak Ibu. Application. Ya, application. Reflection. 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 E-nya extension. extension. Extension luar biasa. Just memang luar biasa. Di aplikasi nanti ada 3 kegiatan Bapak Ibu untuk memahami tentang ini bocor nggak ya? Sebentar ya Bapak Ibu ini. Suaranya Bu Kristi Ini masuk berdua, Bu Yul. ini bocor nggak sampai ke Iya. telinga Bapak Ibu ini? Suaranya Bu Kristi muncul Bu. Ya, Suaranya Bu sampai Kristi di telinga Bapak Ibu Iya. ya. muncul guys, suaranya Bu Kristi ya. Suara di luar saya terdengar? Oke, ya sudah agak-agak pelan ini ya. Baik, yang selanjutnya kita akan curah pendapat Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk dari koneksi ya. Koneksi kita akan curah pendapat. Ini pertanyaannya ya. Apa ciri-ciri anak yang lancar membaca? Nah, ini Bapak Ibu kan mengajar nih setiap hari ya. Oh, anak ini sudah lancar, ini belum. Ciri-cirinya apa, Bapak Ibu? Boleh dihidupkan yang akan merespon pertanyaan saya. Ya, silakan. Huruf Bu. Anak yang sudah mengenal dan memahami huruf. Memahami huruf. Ya. Memahami huruf berarti lancar bacanya ya. Sudah paham betul tentang huruf A sampai Z. Ngerti huruf A sampai Z. Terus ada lagi Bapak Ibu yang lain silahkan. Mampu menggabungkan huruf menjadi suku kata dan mampu merangkai suku kata menjadi kata. Oke, ya terima kasih. Itu ciri-ciri anak yang lancar membaca ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Anaknya suka baca membaca buku. Ya. Membaca buku. Ngantuk toh Bu? Anaknya antusias Bu. Antusias saat dibacakan cerita. Dia sangat tertarik pada huruf dan angka. Oke, ya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu membantu mengembangkan kemampuan kelancaran membaca siswa? Nanti ciri-ciri anak yang baca lancar tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Nanti kita cek ya Bapak Ibu ya, apakah yang Bapak Ibu sampaikan nanti memang seperti itu ya anak-anak yang lancar membaca. Sekarang pengalaman Bapak Ibu ya untuk membantu supaya anak lancar membacanya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu membantunya? Beri Jam tambahan. diberi coretan cerita. Diberi cerita-cerita, diberi tambahan bacaan, terus apa lagi tadi? Diberi buku yang berwarna Berikan buku gambar bercerita. Berikan media Gambar bercerita, media gambar. pen bergambar gitu ya. Ya. Diberikan Main. Diajak kartu diajak bermainnya bermain Bermain kata ya, bermain kartu bacaan ya. huruf, kartu suku kata, kartu kata. Oke, luar biasa. Itu yang Bapak Ibu lakukan ya? Nggih. Alhamdulillah ya, semoga Bapak Ibu selalu membantu anak-anak untuk bisa mengembangkan kemampuan kelancaran membacanya ya. Ya, Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, membaca lancar itu adalah membaca dengan ekspresi. Ya. Jadi membacanya dengan ekspresi. Kalau membacanya datar, itu berarti dia belum membaca lancar. Ya, dengan intonasi, ada intonasinya, ya. Jadi ada intonasinya, ekspresinya ada,
intonasinya ada, dan memperhatikan tanda baca. Anak tuh ada yang mungkin kita mengatakan bahwa oh ini sudah lancar membaca itu. Dari ini misalnya satu paragraf tuh dibaca, ini setiap kalimat dibaca, nyambung kalimat lain, dia tidak memperhatikan tanda baca. Itu berarti belum lancar, Bu. Ya. Dari konsep ini, padahal membacanya benar semuanya, Bu, tapi tanda bacanya tuh diterabas gitu ya. Ada titik koma tuh nggak dipandang gitu ya, nggak pandang dulu mau titik mau koma langsung gitu, cepat bacanya. Jadi cepat bukan berarti lancar. Ya, betul. Jadi harus ya membaca dengan ekspresi. Ini ceritanya sedih, ya ekspresi, jangan guyang-guyu, misalnya gitu ya. Ini ekspresinya bahagia, ya jangan diekspresikan dengan sedih. Misalnya si Ani senang sekali mendapat hadiah dari Bu Guru, misalnya gitu ya. Ani sedih mendapat, kan berarti tidak menggunakan ekspresi. Membaca lancar dapat dikembangkan melalui sering ya, melakukan sering praktek membaca. Membaca lancar bukan berteriak saat membaca. Ya. Membaca lancar juga bukan membaca secepat yang siswa bisa lakukan dan tidak memperhatikan tanda baca. Nah, tadi sudah kita bahas. Nah, Bapak Ibu, untuk unit yang kita sedang kaji hari ini ada contoh KD yang bisa dicapai. Ya, contohnya misalnya di KD 3.5 itu. Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, di 3.6-nya menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu dan atau eksplorasi lingkungan. Ya. Dan titik 4.5 dan 4.6-nya itu mengemukakan penjelasan ya, dan 4.6-nya itu menggunakan kosakatanya, jadi penggunaan kosakatanya. Baik Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi, seorang anak disebut lancar membaca jika ia dapat membaca dengan otomatis, akurat, cepat, dan menggunakan ekspresi yang sesuai. Jadi itu ya, otomatis, akurat, cepat, dan menggunakan ekspresi yang sesuai. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tadi kegiatan yang pertama dari kegiatan aplikasi, yaitu mengidentifikasi ya 4 komponen kelancaran membaca. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan menyimak video ya tentang seorang anak yang membaca dengan lancar dan membaca yang belum lancar. Ya, ada 2 video. Bapak Ibu, silahkan. Semuanya sudah di hadapannya ada buku tulis, kertas, ballpoint. Ya. Oke, silahkan ya Bapak Ibu, nanti silahkan dicatat hal-hal yang menarik dari tayangan video. Apa nanti yang Bapak Ibu harus catat? Hal yang dilakukan pembaca saat membaca, ya ini ya pembaca lancarnya bagaimana, pembaca belum lancar bagaimana. Nah, nanti ini videonya akan diputar, Bapak Ibu nanti menuliskannya dengan format ini ya Bapak Ibu ya, tadi ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Ya. Nanti Bapak Ibu silahkan ditonton videonya, video 1, terus video 2, ya. Kemudian nanti sambil ya.
Oke ya Bapak Ibu, siap? Siap. 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 Bisa nggak? Bisa, Bu. Satu dan dua. Udah muncul? Udah muncul, Bu? Ya, ya Mas. Nah, itu satu, terus nanti video Ya. dua video. Suaranya belum terdengar Mas. Belum ada suaranya. Belum terdengar? Belum. Di share sama audionya Mas. Ya, ini biasa udah. Bentar, Bu. Oh. Tutup lagi aja Mas, dibuka lagi, nanti di share lagi. Ya, saya sudah. Bapak Ibu, videonya pendek, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan cermat ya. Sudah saya share. Barang video. Oh, sound. Belum saya klik ternyata. Muncul? Suaranya muncul? Sudah ya, sudah. Bapak punya sebuah cerita pendek. Tolong cerita ini nanti dibaca dengan nyaring, cepat, tapi teliti. Ketika kamu selesai membacanya, nanti Bapak akan bertanya tentang apa yang kamu baca, ya. Jadi, kalau sudah siap, nanti silahkan mulai membaca. Yuk. Dani mempunyai seekor kucing. Dia sangat menyayangi kucingnya. Dia selalu mengajaknya bermain. Suatu pagi, kucing itu mengeong terus. Dani memeriksanya dengan hati-hati. Dani sangat terkejut karena ada luka di kaki kucingnya. Dani bersedih, lalu memberitahu ibunya. Ibu Dani segera mengobatinya. Ibu Dani seorang dokter hewan. Kucing Dani sekarang lincah dan dapat bermain lagi. Sekarang Dani kembali riang. Ya, terima kasih. Dani mempunyai seekor kucing. Dani sangat menyayangi kucingnya. Dia selalu mengajaknya bermain. Suatu pagi, kucing itu mengeong terus. Dani memeriksanya dengan hati-hati. Dani Ya, sangat baik. Oke, terima kasih Mas Teguh. Kita kasih plus dulu untuk video yang sudah dibantu diputarkan oleh Mas Teguh. Bapak Ibu, tadi sudah memperhatikan dua videonya? Sudah. Oke, silahkan di catatannya dilengkapi dulu. Mungkin tadi ada yang terlewat. Nah, Bapak Ibu bisa sambil melengkapi dengan teman-temannya. Bisa sambil berdiskusi dengan teman-temannya yang ada di samping-sampingnya, saling melengkapi. Coba tadi apa gitu ya. Saling melengkapi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan di sekolahan bersama-sama. Jadi bisa saling melengkapi hasil pengamatan videonya.
pendek tadi, Mas. Ini salah. Oh, iya, Muncul suaranya? ya sudah terdengar, Mas. Mulai dibaca. Dan Mulai dibaca. Dani Bapak punya sebuah cerita pendek. Tolong cerita ini nanti dibaca dengan nyaring, cepat, tapi teliti. Ketika kamu selesai membacanya, nanti Bapak akan bertanya tentang apa yang kamu baca, ya. Jadi, kalau sudah siap, nanti silahkan mulai membaca. Yuk. Dani mempunyai seekor kucing. Dia sangat menyayangi kucingnya. Dia selalu mengajaknya bermain. Suatu pagi, kucing itu mengeong terus. Dani memeriksanya dengan hati-hati. Dani sangat terkejut karena ada luka di kaki kucingnya. Dani bersedih, lalu memberitahu ibunya. Ibu Dani segera mengobatinya. Ibu Dani seorang dokter hewan. Kucing Dani sekarang lincah dan dapat bermain lagi. Sekarang Dani kembali riang. Ya, terima kasih. Dani mempunyai seekor kucing. Dani sangat menyayangi kucingnya. Dia selalu mengajaknya bermain. Suatu pagi, kucing itu mengeong terus. Dani memeriksanya dengan hati-hati. Dani Ya, sangat baik. Baik, terima kasih Mas Teguh. Silahkan Bapak Ibu dilengkapi kembali catatannya bagaimana seorang pembaca lancar dan tidak lancar membaca sebuah teks cerita. Sudah selesai Bapak Ibu melengkapi catatannya? Sudah diketik dalam PPT? Ayo, Mbak. Belum, Mbak. Bisa kok? Jangan yang ngetik, saya yang yang menyebutkan kalimat. Ada yang ngetik, ada yang membacakan. Ya, betul, Ibu. Ekspresi wajah. Satu. Yang pertama dulu yang membaca saat lancar membaca. Apa lancar membaca? Satu ya, Mbak. Saya tak bacakan. Oke. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Menguasai materi. Ya, Bu. Sudah, Bu, tapi nggak pakai PPT. Pakai apa? Saya tulis di kertas biasa. Ini pakai PPT, Bu. Ditulis yang sudah selesai, ditulis di kertas, nanti diketik di PPT-nya ya, nanti di-share di grup ya. Sekarang bisa presentasi dulu Bapak Ibu untuk hasil catatan yang dari pengamatan video 1 dan video 2. Silakan Bapak Ibu. Ya, SD Salaman 1. Untuk video 1, pembaca saat membaca sudah lancar tapi masih datar. Jadi sudah bisa membaca dan menggunakan tanda baca. Tetapi ekspresinya belum kelihatan. Membacanya masih datar.
Pembaca yang kedua, pembaca masih menggandengkan persuku kata, tetapi tanda baca di akhir kalimat sudah betul. Namun untuk tanda koma belum kelihatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu yang mewakili SD 1. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ini SD 1, semangat. Yang lain juga pasti tidak kalah semangat. Silahkan kelompok yang lain. Saya Bu. Ya, mungkin menambahi atau melengkapi. Silahkan dari Untuk SD Sandiri 1 Bu. Dari Yang Jogomulyo. lancar tadi itu kurang di ekspresinya. Kalau tanda baca dan intonasinya sudah lumayan kelihatan, tapi untuk ekspresinya anak belum kelihatan. Terus yang untuk belum lancar itu membacanya masih persuku kata. Masih persuku kata. Sudah itu Bu? Masih ada lagi? Saya Bu. Oke, terima kasih. Ya, yang lain nih tambah semangat. Monggo, ini SDN. Mertoyudan mau menambahi. Terima kasih Ibu. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hal yang dilakukan oleh pembaca lancar saat membaca. 1, itu sudah menguasai materi bacaan. Yang kedua, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. 3, berpenampilan menarik. 4, tidak tegang atau dia merasa nyaman. Yang kelima, memperhatikan tanda baca. Sedangkan yang video yang kedua, hal yang dilakukan oleh pembaca belum lancar saat membaca itu, pertama ada perasaan takut, tidak percaya diri, belum menghafal huruf dan masih mengeja dari setiap kata. Demikian Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saling melengkapi, luar biasa Bapak Ibu. Kita kasih plus untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak dengan betul-betul menyimak ya, tidak hanya mendengarkan saja, tapi sudah menyimak dengan baik. Bapak Ibu, coba akan kita lihat ya hal-hal yang dilakukan oleh para pembaca lancar dengan pembaca yang belum lancar. Kita lihat misalnya di pembaca yang lancar itu sudah bisa mengenali kata secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Kalau pembaca lancar tuh kata-kata apapun tuh, kalau yang kedua tadi kan sudah agak dieja begitu ya, mengenali hurufnya itu perlu waktu gitu sehingga dia berpikir lama untuk mengidentifikasi kata, jadi belum otomatis ya. Yang kedua membacanya kalau pembaca lancar ya lancar gitu. Kemudian yang ketiga membacanya bisa dengan cepat karena tadi efek dari sudah mengenali kata, huruf itu ya, sudah secara otomatis maka efeknya dia bisa membaca dengan cepat ya. Kemudian yang keempat membaca dengan menggunakan ekspresi seperti tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Nah, untuk pembaca yang belum lancar ya tadi membacanya dengan lambat begitu ya, perlu waktu, berpikir dulu untuk mengidentifikasi huruf, kata begitu ya. Jadi membacanya lambat. Kemudian membacanya tadi dengan mengeja ya. Meskipun mengejanya tidak terlalu kencang ya, tapi dia ada upaya untuk mengeja dulu. Kemudian membacanya kata per kata, bahkan diputus-putus untuk setiap suku katanya tadi. Kemudian pemenggalan kata yang kurang pas ya. Jadi siswa itu perlu mengenal cukup kata dalam benaknya Bapak Ibu untuk bisa dapat membaca dengan lancar. Siswa yang membaca lancar tentunya tidak perlu melakukan proses mengeja ya untuk setiap kata yang dia baca. Oke Bapak Ibu, ini 4 komponen kelancaran membaca. Yang pertama adalah otomatisasi. Ya, apa itu otomatisasi?
Otomatisasi itu adalah di mana anak ketika membaca dapat langsung mengenali kata yang dia baca. Yang kedua, komponen yang kedua adalah keakuratan ya dalam membaca kata. Apa itu? Keakuratan itu adalah di mana anak dapat membaca kata dengan benar. Jadi sudah akurat ya, sudah betul. Ya, aku dibaca aku, bukan anu gitu ya. Atau bukan alu. Oke, kemudian yang ketiga adalah kecepatan membaca kata. Anak dapat membaca kata dengan cepat ketika ia mendapatkan kata yang baik yang baru dalam bacanya ataupun yang sudah dia kenali ya, dan segera melanjutkan kata yang dia baca. Yang keempat adalah adanya ekspresi ya. Jadi anak yang lancar membaca itu ekspresif ya. Jadi ada intonasi, pemenggalan katanya ya, tanda baca itu bisa dibaca dengan tepat begitu. Nah, ini adalah 4 komponen dalam membaca lancar. Ada otomatis, akurat, cepat, dan ekspresif. Apa Bapak Ibu? Otomatisasi, otomatis, ya, akurat, kemudian cepat, dan ekspresif, ya. Oace, ya, di oase ya, oase. Otomatis, akurat, cepat, dan ekspresi. Jadi oase ya, kalau disingkat. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kedua ya, untuk kegiatan aplikasi, yaitu strategi meningkatkan kelancaran membaca. Bapak Ibu, nanti silakan disimak ini video yang ketiga. Bapak Ibu, video ini kemarin sudah saya putar. Ya, kemarin sudah saya putar. Jadi ini diputar kembali. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mencatat hal-hal yang menarik yang dilakukan oleh gurunya. Ya, jadi gurunya melakukan apa, siswanya itu melakukan apa. Ya, kemarin ini sudah kita diskusikan, tapi kita akan membuat menjadi lebih spesifik karena kita akan melihat yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kalau kemarin lebih banyak kepada apa yang dilakukan oleh gurunya. Siap menonton videonya Bapak Ibu? Ya. Hasil catatan Bapak Ibu nanti kita akan diskusikan ya dalam kelompok. Ya, jadi kita nonton dulu videonya bareng-bareng, Bapak Ibu nyatet, setelah dicatat nanti Bapak Ibu akan di breakout room untuk ya mendiskusikan ya, menggali bersama-sama tadi lebih spesifik yang dilakukan gurunya apa, kemudian yang dilakukan oleh siswanya apa. Begitu nggih Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Halo. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kan Bapak Ibu menyaksikan videonya, Mas Teguh masih bisa membantu ya? Alhamdulillah. Kelas? Ya. Kelas? Ya. Sekarang kita akan membaca bersama, tapi sebelumnya coba kalian perhatikan sampul buku ini. Gambar apa yang bisa kalian lihat pada sampul buku? Pintar sekali, hampir semuanya angkatannya. Oke, bapak. Gajah. Ada gambar gajah. Ya, mana gambar gajah? Ya, pintar sekali. Kira-kira ini ada di mana ya? Nanti akan pilih pina ya. Tempat kebun binatang. Oke. Oh iya, Kalau kita buka. Oke, kita baca bersama ya. Di kebun binatang. Angkat tangannya yang pernah ke kebun binatang. Oke, siapa yang mau memberitahu Ibu Santi kebun binatang apa yang pernah kalian kunjungi? Koma? Bayu. Safari Marisa. Ada lagi kebun binatang yang lain? Bayu.
Dari safari, ya, jadi banyak sekali kebun binatang. Kira-kira kenapa sih kita harus punya kebun binatang? Biar kita bisa lihat binatang yang kita belum pernah. Jadi orang-orang biar bisa melihat binatang-binatang yang ada di sana. Kita buka ya, sudah siap? Ya. Di kebun binatang, gambar apa yang bisa kalian lihat? Kira-kira harimaunya berada di mana ya? Di dalam kandang. Ada monyet? Di mana monyetnya? Coba kalian semuanya bergerak seperti monyet. Bagaimana suara monyet? Iya, dia bisa garuk-garuk. Jadi monyet itu suka garuk-garuk seperti di sini. Ya, di sini ada, kalian bisa lihat tidak? Di tulisan ini, siapa sih si anak laki-laki dan siapa sih si anak perempuan? Bama. Siapa? Bima dan Rati. Kira-kira Bima yang mana ya? Yang anak laki-laki. Kalau Rati yang mana ya? Anak yang perempuan. Oke. Kita baca ya. Bima dan Rati di kebun binatang. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat monyet. Apa yang mereka lihat selanjutnya? Gajah. Oke. Siapa di sini pernah melihat gajah? 5 Oktober sampai 18 November itu berapa hari ya? Oktober 5 Kalau Oktober. gajah itu suaranya seperti apa? 5 ya? Dengan telinganya yang lebar ya. Enggak, 5 Oktober loh. 5 ke 5 kan berarti kan 5 ke 5 kan 1 bulan 30 kan? Mereka 11 berarti 30 tambah kita akan membaca 55 ya? Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat burung. Wow, pintar sekali membacanya semua ya. Selanjutnya mereka akan melihat 3 orang ya. Desa, ular, harimau mungkin, gorila. Oke, kita tanya. Nah, sekarang kita. Ternyata ini adalah gambar harimau. Oke. Kira-kira harimau itu binatang buas atau yang buas dan dia binatang liar. Lihat, kenapa sih harimau itu harus di dalam kandang? Jovita. Karena ejek dia bisa marah dan bisa menggigit. Pintar sekali Jovita ini. Kalau harimau kira-kira makan apa ya? Harimau kira-kira makan apa ya? Pilihan Agung, kira-kira harimau makan apa, Agung? Makan daging. Pernah kalian melihat harimau di depan? Iya. Apa yang mereka lihat selanjutnya? Ini? Gambar buaya. Ini saya mau menjadi buaya. Nah, Jovita akan menunjuk kalian yang akan membaca ya. Sudah satu. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat buaya. Wow, pintar sekali. Terima kasih Bu Jovita. Oke, silakan tepuk tangan untuk Jovita. Oke, terima kasih. Oke, lihat teman sebelah kanan. Coba kita mencari partner, kita mencari pasangan. Satu di antara kalian akan menjadi sendok. Satu akan menjadi garpu. Sendok akan bercerita terlebih dahulu kepada garpu tentang pengalaman mereka di kebun binatang. Oke, silakan kalau bercerita. Di Jakarta, di situ aku lihat harimau. Ini kami. Oh my God, itu. Oke, baiklah. Apa?
kok. Kita baca lagi ceritanya besok ya. Sekarang waktunya olahraga. Oh, di komunikasi. Oke, terima kasih Mas. Iya, buat kita ngomong nih. Untuk kita Sama sekali yang semuanya. bimbingan. Nanti teman-teman sama mau nggak mau harus. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan dilengkapi catatannya. Nanti kita akan dibor, kita akan masuk ruangan masing-masing. Tapi bisa Bapak Ibu tulis-tulis dulu ya. Tadi yang dilihat, yang diingat bisa ditulis-tulis dulu. Nanti di kelompok sambil dilengkapi, sambil didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Supaya nanti Bapak Ibu bisa juga melakukan hal yang serupa begitu ya, untuk anak bisa meningkatkan kelancaran membaca, yang belum lancar bisa jadi tambah lancar. Itu nanti bagaimana strateginya, tipsnya, triknya gitu ya, metode yang dilakukan oleh guru begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengingat-ingat lagi, ditulis sambil kita akan menunggu ruang breakout yang nanti Bapak Ibu akan diundang di sana. Nanti jika ruang diskusi kelompoknya sudah siap, nanti Bapak Ibu silakan bergabung saja langsung. Ini dibuat klasifikasi nggih Bapak Ibu ya. Dibuat klasifikasi yang dilakukan gurunya apa, siswanya apa begitu. Oke, silakan, sudah ada permohonan untuk breakout Bapak Ibu. Saya juga akan berjalan-jalan ke kelompok-kelompok yang ada. Ini yang belum saya masukkan juga bisa memilih kelompoknya, nggih. Silakan Bapak Ibu bisa milih di kelompok yang anggotanya belum banyak ya Bapak Ibu. Jangan milih yang anggotanya sudah. Tadi juga sudah saya bagi itu. Kita pakai satu akun Bu, bertiga. Oh gitu ya. Bu, SDIC 2 orang Ini jadi Bapak 1. Ibu, ini teman-teman kita sudah kembali semuanya di ruang utama, di hall besar kita ya. Bapak Ibu tadi sudah mendiskusikan di kelompok masing-masing secara lebih spesifik begitu ya. Dari banyak pengamatan dijadikan satu hasil pengamatan video. Kita akan minta kelompok dari perwakilan kelompok mana tadi yang mau duluan presentasi, silahkan. SD Pasuruan 2. SD Pasuruan 2, silahkan di share screen SD Pasuruan 2. Mas Teguh bisa membantu untuk membuat mereka menjadi co-host supaya bisa share screen. Sudah, monggo, sudah bisa share screen itu. Silakan Bu, Bapak. Sebentar Bu, kita masih bingung mau share screen-nya. Share more. Ini share di sini loh. Itu orangnya ini. Oh, ini. Oh, ini. PowerPoint-nya. Klik. Share. Pojok. Share. Sampun Bu, terlihat? Sudah terlihat? Pinter banget. Di slideshow biar terlihat besar. Oke, Mbak, gambar itu. Itu. Yang ada gambar gelas itu. Ya, sampun Bu. Ya, sudah, pintar sekali. Luar biasa. Silakan, siapa yang mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bu, mewakili kelompok 1 nggih, akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang dilakukan guru dalam video pembelajaran tadi dapat terlihat itu guru dapat mengelola kelas dengan baik. Itu tadi guru
antara guru dan anak itu bisa terjadi interaksi yang baik juga. Kemudian yang kedua, guru menggunakan media yang menarik dan interaktif. Tadi guru terlihat anak-anak terlihat senang dengan melihat media gambar yang dibawa oleh guru. Yang ketiga, terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Tadi guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan siswa pun dapat menjawabnya dengan baik. Yang keempat, guru memberikan reward berupa pujian dan tepuk tangan terhadap siswa. Kemudian yang dilakukan siswa dalam video tersebut, yang pertama, siswa aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa nampak senang dalam mengikuti pembelajaran. Iya, anak-anak terlihat senang semuanya tadi itu ya. Nggak ada yang terlihat sedih dalam video tersebut. Ya, jadi menurut kelompok kami tadi pembelajaran tersebut berhasil, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Sekian dari kami dan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Bu. Ya, sama-sama. Kita masih belajar juga, Bu. Ya. Oke, baik. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, tadi ini perwakilan kelompok berapa tadi? 2 ini ya? Yang diwakili oleh SD Pasuruan 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Saya ingin bertanya ya, ini yang dilakukan oleh guru itu kan mengelola kelas, menggunakan media, kemudian terjadi komunikasi, guru memberikan reward. Ini kan masih umum ya Bapak Ibu ya. Ini dibuat menjadi presentasi Bapak Ibu menjadi sangat umum ya, sifatnya umum. Misalnya ini, guru dapat mengelola kelas dengan baik. Kan yang dilakukan guru ya, mengelola kelas ya, secara spesifik apa yang bisa disebutkan Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu tidak hanya misalnya membuat skenario atau membuat rencana pembelajaran itu tidak hanya guru mengelola kelas, tapi kelasnya dikelola dengan cara apa saja gitu. Apa saja sih tadi pengelolaan yang guru lakukan? Nah, contoh-contoh spesifiknya apa? Ganti ini nih. Ganti yang tampil. Ayo silakan. Ya. Mungkin guru sudah menyiapkan media untuk salah satu dari pengelolaan kelas supaya anak itu aktif dalam pembelajaran. Misalnya mengelola kelasnya tadi siswa diminta untuk duduk lesehan berbarengan, misalnya itu namanya mengelola kelas ya Bu ya. Iya, bisa. Nah, jadi siswa secara klasikal duduk di bawah gitu ya, atau lesehan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada guru juga mengelola kelas dengan cara siswa bekerja dengan berpasangan ya kan, tadi ada yang menjadi cendok dan garpu ya, untuk saling bercerita. Berarti tadi guru mengelola kelas secara berpasangan. Jadi ada klasikal, ada berpasangan. Terus ada yang individu juga tidak, tadi ada aktivitas individu tidak yang dikelola oleh guru. Tadi siswa suruh membaca itu individu. Ya, meminta salah satu siswa untuk maju ke depan gitu ya, menunjuk bacaannya, siswa lain membaca, berarti seperti itu ya. Jadi itu mengelola. Jadi yang dilakukan guru, Bapak Ibu bisa menyebutkan secara spesifik agar nanti menginspirasi kita semua untuk mengelola kelas. Jadi kelas saya masuk ini klasikal terus gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kadang klasikal, nanti ada kalanya
berpasangan gitu ya, ada kalanya kerja individu gitu ya, seperti Bapak Ibu kan kadang saya minta curah pendapat ya individu gitu ya. Bapak Ibu silakan disampaikan pendapatnya, berarti pendapat masing-masing, berarti ada aktivitas yang sifatnya individual ya. Kemudian oke Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya, berarti kerja kelompok berbasis sekolah gitu ya. Kemudian ada juga kerja kelompok tapi berbasis campur ya, sekolah satu dengan sekolah yang lain gitu. Kemudian ada juga klasikal seperti sekarang ini kan kita klasikal ya, panel ya. Nah, gitu. Itu mengelola kelas sudah bagus, ada apa namanya? Yang dilihat dari video dinilai secara umum gitu ya. Jadi gurunya sudah mengelola kelas dengan baik, tapi baiknya itu di mana? Nah, dibuat spesifik seperti itu. Jadi guru membuat siswa belajar dengan setara klasikal gitu. Kemudian tadi berpasangan saat misalnya tadi bercerita, saling bercerita gitu. Yang kedua, menggunakan media yang menarik ya. Media yang digunakan untuk membaca tadi menggunakan apa? Media gambar, Nah, guru membawa buku besar ya, menggunakan big book ya, untuk membaca bersama ya. Itu media yang digunakan, ada buku besar atau big book. Terus media apa lagi yang digunakan Bapak Ibu? Ada media lain yang digunakan? Cuma buku deh. Gambar aja ya tadi itu sepertinya Bu. Ya, memanfaatkan gambar ya, gambar-gambar dalam big book tadi untuk mengeksplor pengetahuan, pengalaman, ya kemampuan membaca siswa itu dengan mengeksplor gambar-gambar. Oke. Kemudian terjadi komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik bisa dijelaskan. Misalnya apa Bapak Ibu? Guru memberi pertanyaan, nah, luar biasa. Guru apa lagi? Meminta siswa untuk praktek. Lagi guru meminta siswa untuk maju ke depan. Guru meminta siswa untuk sama-sama membaca. Guru apa lagi? Komunikasinya tadi? Apa? Ya, memberikan reward. Ya, itu juga bentuk komunikasi. Terus guru apa tadi Bapak Ibu menutup kata, menutup judul buku tadi loh Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya, ini ditutup dulu supaya apa? Anak bisa menggali informasi. Ya, memprediksi supaya anak bisa membuat prediksi. Itu judulnya apa gitu ya, dengan mengeksplor gambar. Jadi guru mengeksplor gambar, menutup judul buku gitu ya, menutup judul buku itu untuk komunikasi Bapak Ibu. Kalau langsung anak-anak ini baca judulnya apa, kan kurang menarik. Jadi tadi dieksplor dulu supaya anak juga bisa memprediksi, menebak judulnya apa dengan menunjukkan gambar-gambar. Kira-kira ini di mana? Kalau ada gajah, ada singa, ada ini. Di mana? Di kebun binatang. Coba kita baca. Di kebun binatang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang dilakukan guru bisa dibuat spesifik gitu ya, supaya nanti ketika kita mengajar membuat perencanaan juga seperti itu. Nanti saya akan bertanya, siswa akan menjawab, saya akan meminta siswa untuk praktek, nanti siswa mempraktekkan gitu ya. Meminta siswa tadi kan minta praktek bagaimana apa namanya monyet itu seperti apa gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Oke, yang kedua yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu yang dilakukan siswa atau sikap siswa itu Bapak Ibu. Aktif, antusias, nampak senang, itu sikap, perasaan atau yang dilakukan siswa? Sikap. Tadi lebih ke sikap. Nah, itu sikap berarti yang dilakukan siswa apa Bapak Ibu? Tadi seperti yang kalau gurunya bertanya berarti siswanya menjawab. Gurunya meminta siswa untuk melakukan berarti siswanya
Melakukan. Ya, melakukan gitu ya, mempraktekkan gitu tadi. Kalau gurunya meminta siswa untuk maju dan menunjuk kata yang akan dibaca siswanya, berarti siswanya maju ke depan gitu ya, menunjuk kalimat yang akan dibaca oleh teman-temannya gitu, teman-temannya yang lain membaca gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Bentuk antusiasmenya itu yang harus ditunjukkan dengan apa yang dilakukan siswa gitu ya. Aktivitas ini aktivitas bukan sikap. Memberikan reward pada teman yang tadi maju, Bu. Ya, gitu, memberikan apresiasi ya, memberikan penghargaan pada temannya yang sudah maju ke depan. Terus menjawab pertanyaan guru. Kemudian menebak-nebak gambar gitu ya. Melakukan diskusi gambar. Melakukan isi cerita dari buku gitu, berdiskusi. Siswa saling bercerita, nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kelompok kelompok berapa tadi ya? 2 ya? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 luar biasa sekali Bapak Ibu. Silakan saling dilengkapi ya, yang lain yang belum dilengkapi, kelompok ini juga bisa dilengkapi. Nanti hasil endingnya sudah lengkap, nanti bisa dikirim di grup WA-nya. Oke, bisa ditutup screen-nya. ya, Makasih. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Kelompok yang lain juga demikian ya, Bapak Ibu ya, dilengkapi nggih. Baik, terima kasih. Saya ingin melanjutkan screen saya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan diskusi kita. Mohon nanti bisa diselesaikan ya, dilengkapi. Maksud saya dilengkapi untuk apa yang dilakukan oleh gurunya secara spesifik, jangan dibuat pernyataan umum ya Bapak Ibu ya, dibuatnya spesifik. Baik, ini untuk penguatan dari kegiatan yang tadi sudah kita lakukan bersama. Nah, ini penguatannya. Nah, ini Bapak Ibu, guru membacakan cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, kemudian membacakan cerita untuk siswa. Ya, ada kalanya siswa mengulang kalimat yang telah dibaca oleh guru atau melanjutkan kalimat berikutnya, ya, supaya anak bisa lebih lancar ya Bapak Ibu ya, bisa dengan cara apa? Membaca bersama. Untuk anak-anak yang belum lancar membacanya, itu kalau diajak membaca bersama kan nanti dia tidak malu ya Bapak Ibu ya kalau ditunjuk gitu, karena membacanya bersama teman-temannya yang sudah lancar begitu. Guru dapat membantu dengan menunjuk kata yang dibaca siswa, memberi pertanyaan, dan membuat prediksi. Tadi judulnya apa gitu, itu membuat prediksi dari judul itu bisa juga membantu siswa semakin bisa membaca dengan lancar. Nah, media ini yang digunakan tadi adalah Big Book. Kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, Bu, kalau buku biasa bisa enggak? Bisa tidak? Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu? Halo? Bisa, Bu. Ya? Bisa. Bisa ya, Bapak Ibu bisa menggunakan bahan bacaan apa saja. Bisa cerpen, ya, bisa buku kecil, bisa. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin meminta siswa membaca, ya siswanya disuruh maju atau bukunya didekatkan kepada anaknya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di kegiatan kita yang ketiga, yaitu menerapkan strategi untuk meningkatkan kelancaran membaca. Ya, kita akan menerapkan strategi untuk meningkatkan kelancaran membaca.
Bapak Ibu di sekolah masing-masing ada berapa guru ini? 3 ya? 3 Bu. Ya, 3 kan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Iya. Nah, karena kita bertiga, nanti Bapak Ibu kita akan coba ya, kita akan coba bergantian ya, 3 orang itu untuk berperan sebagai guru ya, menerapkan strategi membaca bersama tadi seperti yang ada dalam video. Ya. Kurang lebih nanti prakteknya 10 menit lah itu ya, gantian gitu ya. Tadi seperti tadi di meja Bapak Ibu kan pasti ada buku ya, pasti ada buku. Coba dipraktekkan. Nanti teman Bapak Ibu yang lain nanti bisa berperan sebagai siswa. Ya, tadi Bapak Ibu, oh gurunya tadi misalnya bertanya dengan mengeksplor gambar, kemudian oh gurunya tadi meminta siswa untuk memprediksi, nutupi judul buku gitu ya, kemudian oh siswanya disuruh menebak-nebak kira-kira judulnya apa gitu ya, oh nanti guru bertanya kira-kira isinya apa, kemudian guru nanti mengajak siswa membaca bersama, nanti gantian siswa yang membaca, nanti temannya yang lain membaca gitu ya Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan refleksi bersama, ya, merefleksinya tadi yang dipraktekkan bagaimana begitu. Saya kasih waktu 10 menit ya Bapak Ibu untuk menerapkan strategi untuk meningkatkan kelancaran membaca. Berarti ini ada berapa sekolah ya? 15, Bu. 15 ya, berarti ada 15 sekolah, berarti silakan Bapak Ibu di sekolah masing-masing, 1 berperan sebagai guru, yang 2 lainnya berperan sebagai siswa. Bisa langsung dilakukan Bapak Ibu? Bisa. Oke, silakan kita akan coba lihat dari jauh. Silakan, monggo, ada yang langsung jadi gurunya, yang lain jadi siswa. Semua itu adalah karunia siapa? Karunia Tuhan ya, bukan? Baik, Bapak Ibu. Halo. Kita tidak berenang. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo, halo. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Sudah cukup pelatihannya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mempraktekkan, tadi sempat bergantian atau hanya 1 orang yang jadi guru sekali saja? Bergantian. Bergantian. 1 orang, kita tadi muridnya yang maju. Oke ya, terima kasih. Kita akan lakukan refleksi dari kegiatan Bapak Ibu mengajarkan membaca supaya anak lebih lancar dengan membaca bersama. Tadi yang sudah dipraktekkan. Bapak Ibu, monggo silakan salah satu ada yang menyampaikan tanggapannya dari yang sudah dipraktekkan oleh temannya tadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana tadi? Merefleksi, apakah tadi misalnya Pak Bu gurunya sudah tadi melakukan hal-hal yang harus dilakukan dalam membaca bersama, misalnya menyiapkan buku, kemudian mengidentifikasi isi buku, mengeksplor gambarnya, mungkin atau hal-hal lain gitu yang dilakukan oleh gurunya tadi, ya dari sisi gurunya. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo silakan direfleksi. Atau ingin merefleksi diri sendiri juga tidak apa-apa, silakan. Coba, suara saya terdengar tidak, Bu? Oh iya, suara Salaman terdengar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi SD Lab saya tadi tidak bisa mendengar yang disampaikan apa tadi? Diwakili Bu Salaman. Ya, tadi bukunya belum disediakan karena kan tadi tugasnya mendadak. Ya, betul. Saya tidak meminta untuk membawa buku ya, menyiapkan buku apapun lah, buku cerpen atau buku bacaan gitu. Saya pikirnya nanti mesti berkelompok di kelas atau di ruang apa itu mesti ada buku lah, buku apapun. Oke, ya. Merefleksi karena bukunya tidak ada gitu ya. Kamu sudah di depan. Terus apa lagi, Bu? Lalu tadi kan ini
Ibu guru ya yang membacakan buku sudah lancar, intonasinya juga sudah tepat, menjawabnya juga sudah tepat. Oh gitu, tadi itu yang disampaikan SD Lab Bu Salaman. Oh, enggak, ini SD Salaman. SD Lab tadi yang itu saja. Oh gitu, iya. Saya dengarnya. Oke. Ya. Masih ada lagi yang direfleksi Bapak Ibu? Tadi saya kok tidak melihat video yang dibuka dari sekolah misalnya SD mana ini SD Islam. SD Islam coba dibuka videonya SD Islam. Tadi praktek tidak ya? Sumber Arum. Ya Bu. Tadi praktek tidak Sumber Arum. Praktek Bu. Videonya nggak dinyalakan tadi. Nyalakan terus Bu. Nyala terus Sumber Arum. Iya dari tadi nyala terus Bu. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, intinya begini Bapak Ibu tadi yang untuk praktek ya, untuk kegiatan yang video membaca bersama tadi sangat menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas gurunya, siswanya itu semuanya adalah sangat mendukung untuk pengembangan keterampilan membaca siswa terutama ya untuk kelancaran ya. Bisa kalau siswanya misalnya belum berkembang mengenai huruf, nanti bisa semakin bukunya itu yang bisa sangat sederhana gitu ya Bapak Ibu. Mungkin satu halaman bisa hanya berisi huruf saja. Nanti kalau dia sudah berkembang, sudah mulai mengenal kata ya, nanti satu buku satu halaman tuh yang hanya isinya kata saja gitu ya. Misalnya satu buku gambarnya meja, gambarnya meja, tulisannya meja gitu. Halaman berikutnya nanti gambarnya misalnya buku, terus tulisannya buku gitu ya. Jadi semakin kelasnya semakin tinggi, tentunya kemampuan membacanya semakin kompleks juga ya, dan itu bisa disesuaikan bahan bacaannya. Bukan berarti kalau sudah bisa baca terus kemudian tidak ada misalnya tidak ada kegiatan membaca bersama, itu masih sangat penting Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan aspek-aspek yang lain di bidang-bidang yang lain ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, kita akan refleksi. Kalau tadi merefleksi pembelajaran yang dipraktekkan, sekarang kita akan merefleksi kegiatan kegiatan unit ini ya, unit 4 ini. Baik, untuk refleksi Bapak Ibu kita akan merefleksi mengapa siswa harus memiliki kelancaran membaca Bapak Ibu. Yuk refleksi bareng-bareng. Ditulis di chat Bapak Ibu, kenapa siswa harus memiliki kelancaran membaca. Nanti saya dibantu Bu Ida atau Pak Fandi yang membantu saya membacakan chatnya. Fasda. Halo Fasda. Halo Bu. Mas Habib atau Bu Ida bisa bantu membacakan Mas Habib yang masuk. Yang membantu Mas Habib. Mengapa siswa harus memiliki kelancaran membaca? Minta tolong dibacakan Bu Ida. Mengapa siswa harus memiliki kelancaran membaca? Sudah ada chat yang masuk itu? Ya, dari SDIT Al-Madinah, yaitu yang pertama, supaya siswa dapat memahami isi bacaan. Terus dari SD Salaman 1, membantu siswa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan, memahami isi bacaan. Dari SD Pasuruan 2 untuk memahami maksud bacaan. Dari SD Wonogiri agar siswa dapat memahami apa yang dibacanya. Dari SD Jogomulyo, siswa harus memiliki kelancaran membaca agar siswa mampu memahami bacaan.
dari SD Islam Al-Firdaus untuk memahami materi yang akan dipelajari. Dari SD Lab Riyadus agar lebih mudah dalam mengidentifikasi teks bacaan. Oke, terima kasih Pak Hafid ya ini ya. Habib Fauzi. Pak Habib ya, terima kasih sudah dibantu membacakan chatnya. Kita akan lanjutkan lagi. Bapak Ibu tadi jawabannya sudah bagus-bagus ya, cocok ya. Jadi siswa harus memiliki kelancaran membaca, itu Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan guru agar siswa lancar membaca? Silahkan ditulis kembali di chat Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan agar siswa lancar membaca? Ya. Dari SD Jogomulyo sering mempraktikkan membaca. Sumber Harum 1 sama mempraktikkan membaca. SD Paripurno pembelajaran dengan kartu baca. Terus dari SD Paripurno juga menyajikan pembelajaran yang menarik. Dari SD Kanisius pembiasaan membaca dengan berbagai media. Terus dari sumber Salaman 1 mengenalkan huruf, suku kata dan kata. Anak diajak latihan membaca. Dari SD. Oke, cukup Pak Habib. Terima kasih Pak Habib, luar biasa. Oke, kita penguatan dulu untuk refleksinya. Bapak Ibu, membaca lancar bukan sekedar cepat ya. Tadi kita sudah sepakat meskipun kecepatan itu merupakan bagian dari komponen kelancaran membaca ya Bapak Ibu. Tapi juga harus memperhatikan pelafalannya. Ya, pelafalannya, A, I, U, E, O-nya, buku, susu gitu ya, misalnya ya, baju itu pelafalannya jelas, intonasi, ada intonasi, pemenggalan kata, kalimat dan tata baca serta otomatisasi. Jika siswa tidak dapat membaca dengan lancar, ia akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk membaca kata demi kata, sehingga terkendala untuk menangkap makna atau arti dari apa yang dibacanya ya. Tadi jadi Bapak Ibu kenapa baca penting itu karena dengan membaca kita bisa mengambil makna ya, mengambil makna atau arti atau memahami dari isi bacaan itu. Jadi penting gitu ya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, setiap anak harus bisa memahami apa yang dia baca. Oleh karena itu bacanya juga harus lancar. Penerapan strategi yang tepat dapat meningkatkan kelancaran membaca siswa. Jadi strategi-strateginya harus tepat. Untuk meningkatkan kelancaran membaca, siswa perlu lebih sering berlatih membaca. Ya, jadi tadi Bapak Ibu juga mengatakan sering latihan gitu ya, sering latihan. Baik Bapak Ibu, untuk ekstensi biasa Bapak Ibu karena kan pagi Bapak Ibu sebelum pelatihan tuh mengajar ya, jadi nanti bisa langsung dipraktekkan ya, pelatihan hasil pelatihan dari setiap unit tuh bisa langsung dipraktekkan. Bapak Ibu silahkan besok bisa dipraktekkan untuk strategi meningkatkan kelancaran membaca siswa di kelas dengan bisa melibatkan tadi rekan kerjanya di sekolah masing-masing ya. Kemudian disiapkan dan bawa dokumen terkait praktek penerapan strategi tersebut untuk dibawa pada pertemuan berikutnya. Besok bisa di-share kalau bentuknya video seperti yang kemarin. Bapak Ibu mohon yang video yang sudah ada itu sudah bagus-bagus, tapi jika Bapak Ibu ingin membuatnya lebih bagus lagi itu lebih baik ya, karena ini merupakan bagian dari aktivitas kita yang nanti bisa diekspo kan di akhir program akan ada expo ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu menjadi yang terbaik dan mendapatkan reward ya, mendapatkan reward kan nanti akan ada reward yang cukup besar untuk Bapak Ibu ketika expo-nya itu luar biasa. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini kita sudah menyelesaikan unit 4. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Ya, kita akan mengakhiri unit 4 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Besok ketemu lagi, tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Sehat Selalu semuanya. dan hebat. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.